Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Salam kenal, gue Ismail. Buat yang baru bergabung, silahkan klik subscribe, like, dan juga notifikasinya agar lo tahu daerah atau kota mana lagi yang akan gue upload di next video. Di video kali ini gue akan ngebahas asal-usul nama dari kota Cilegon. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus channel ini. Cilegon adalah sebuah kota yang terletak di bagian barat Provinsi Banten, Indonesia, tepatnya di tepi Selat Sunda. Cilegon terdiri dari 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 404.426 jiwa. Dan luas wilayah mencapai 175,50 km persegi dengan kepadatan jiwa mencapai 2.304 per jiwa per kilometer persegi. Dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi membuat kota Cilegon menjadi kota terbesar keempat di Provinsi Banten. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di kota Cilegon tersebut dipengaruhi oleh peristiwa migrasi yang masuk. Budaya yang tercipta di kota Cilegon merupakan budaya campuran atau mestizo, tetapi secara umum budaya mereka merupakan budaya Sunda kuno Banten dalam pencampuran yang sangat kental dengan pengaruh keislaman dan Jawa. Suku asli kota Cilegon adalah suku Sunda Banten, namun dalam perkembangannya kehadiran pengaruh Cirebon turut juga mewarnai sehingga terbentuklah masyarakat suku Jawa Banten sebagai hasil akulturasi antara kedua budaya tersebut. Bahasa yang digunakan masyarakat asli kota Cilegon adalah bahasa Sunda Banten dan bahasa Jawa Banten Lor. Pemakaian bahasa Indonesia jamak umum dipakai di seantero kota Cilegon. Bahasa lain juga dipergunakan oleh para suku pendatang yang turut menambah keberagaman budaya kota Cilegon. Produk masyarakat kota Cilegon antara lain tari bendrong lesung, patingtung bambu, pencak silat khas Cilegon, rampak beduk, dan ubuk. Sedangkan produk budaya lain yang berupa benda dari Cilegon adalah batik lereng lesung mandiri, golok, dan alat musik patingtung. Apalagi dengan adanya Sanggar Batik Krakatau Cilegon yang mengedepankan batik lokal dengan motif yang tidak lepas dengan budaya Cilegon. Kota Cilegon juga dikenal sebagai kota baja, disebabkan adanya industri baja yang milik pemerintah Indonesia, yakni Krakatau Steel. Sebelumnya, kota Cilegon berstatus sebagai kota administratif yang mencakup seluruh wilayah kota Cilegon saat ini dengan memiliki 4 kecamatan saat itu. Di kota Cilegon terdapat juga berbagai macam objek vital negara antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading, Krakatau Steel, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water, Jembatan Selat Sunda yang saat ini pembangunannya ditunda sementara, dan juga Berikat Selat Sunda. Secara administratif wilayah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kota Depok dan Kota Cilegon, lantas pada tanggal 27 April tahun 1999, Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kota Madya Cilegon. Cilegon memiliki wilayah yang relatif landai di daerah tengah dan pesisir barat hingga timur kota. Tetapi di wilayah utara Cilegon topografinya menjadi berlereng karena berbatasan langsung dengan Gunung Batur. Sedangkan di wilayah selatan topografi menjadi sedikit berbukit-bukit, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mancak, Serang. Kota ini memiliki wilayah strategis yang berhubungan langsung dengan Selat Sunda, terhubung dengan jalan tol Jakarta Merak. Selain itu, rencana pembangunan jembatan Selat Sunda yang nantinya akan terkoneksi dengan jalur lingkar selatan kota Cilegon serta menambah tingkat konektivitas kota ini dengan daerah lain di sekitarnya. Kota Cilegon dalam pembentukannya mengalami beberapa masa, yang dimulai dari masa Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651. Cilegon merupakan kampung kecil di bawah kekuasaan Kesultanan Banten. Pada masa itu, Cilegon berupa tanah yang berupa rawa yang belum banyak didiami orang. Namun sejak masa keemasan Kesultanan Banten dilakukan pembukaan daerah di Serang dan Cilegon, yang dijadikan daerah persawahan dan jalur perlintasan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Sejak saat itu banyak pendatang yang menetap di Cilegon sehingga masyarakat Cilegon sudah menjadi heterogen sertai perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 1816 dibentuk distrik Cilegon oleh Hindia Belanda di bawah Kresidenan Banten di kota Serang. Rakyat Cilegon ingin membebaskan diri dari penindasan penjajahan Belanda. Puncak perlawanan rakyat Cilegon kepada kolonial Belanda yang dipimpin oleh Kiai Haji Wasyid yang dikenal dengan pemberontakan Geger Cilegon, tepatnya pada tanggal 9 Juli tahun 1888. Sedangkan pada tahun 1924, distrik Cilegon telah ada perguruan pendidikan
yang berbasis Islam, yaitu perguruan Al-Khairiyah dan Madrasah Al-Jauharatun Naqiyah. Dalam perguruan pendidikan tersebut melahirkan tokoh-tokoh yang berbasis Islam di Cilegon. Memasuki era 1962, di Cilegon berdiri sebuah pabrik baja Trikora yang merupakan babak baru bagi era industri di wilayah di Cilegon. Industri baja Trikora berkembang sangat pesat, namun pada tanggal 31 Agustus tahun 1970, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1970, pabrik baja Trikora berubah nama menjadi Krakatau Steel, berikut dengan anak-anak perusahaannya. Perkembangan industri yang sangat pesat di Cilegon berdampak pula terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, jasa, dan jumlah penduduk yang terus meningkat. Mata pencaharian penduduk Cilegon yang semula sebagian besar adalah petani berubah menjadi buruh, pedagang, dan lain sebagainya. Krakatau Steel telah mendorong pembangunan dan perkembangan yang sangat pesat bagi wilayah Cilegon, yang akhirnya mempengaruhi kondisi sosial, budaya, dan tata guna lahan. Daerah pesawahan dan perdagangan menjadi daerah-daerah industri, perdagangan, dan jasa. Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986 bahwa kota administratif Cilegon berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Serang, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun keuangan. Aspirasi yang berkembang di lingkup kota administratif Cilegon disalurkan melalui wakil-wakil yang ditunjuk atau ditugaskan sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang sebagai pusat pelayanan bagi wilayah Banten dan sekitarnya, baik pelayanan jasa koneksi maupun distribusi. Pertumbuhan masyarakat Cilegon sangat ditopang oleh adanya perkembangan industri dan perdagangan. Sebagai pusat pertumbuhan, Cilegon memberikan kontribusi efek dalam mengoleksi hasil produksinya dan demikian pula sebaliknya, yaitu mendistribusikan hal-hal yang dibutuhkan daerah tersebut. Untuk melayani kebutuhan tersebut diperlukan aparat yang memadai setingkat dengan daerah tingkat 2. Dalam perkembangannya, kota Cilegon telah memperlihatkan kemajuan di berbagai bidang, baik pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi yang cukup pesat. Perkembangan ini tidak terlepas dari struktur kota, yaitu sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera. Perkembangan dan kemajuan kota administratif Cilegon tersebut tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan, kemampuan, dan potensi wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian, untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat, dipandang sangat perlu kota administratif berubah menjadi kota madya. Peluang yang diberikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah semakin memberikan keleluasaan bagi Cilegon untuk mewujudkan cita-cita masyarakatnya. Peluang tersebut semakin nyata setelah institusi pemerintah di Kota Cilegon menjadi lengkap dengan terbentuknya DPRD Kota Cilegon. Dengan ditetapkannya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 pada tanggal 27 April tentang pembentukan Kota Madya Depok dan Kota Madya Cilegon. Status Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kota Madya Cilegon dengan kepemimpinan Dr. Andes Haji Tubagus Rifai Halir sebagai penjabat Wali Kota Cilegon dan Haji Junun Rival sebagai Ketua DPRD Cilegon. Sebagaimana yang dilansir dari kabarbanten.com, dari toponimi nama-nama tempat dalam buku Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 2014 yang disusun oleh Juliadi dan Nelly Wahyudin, asal-usul nama Cilegon sendiri berasal dari kata ci atau cai dan legon atau malegon. Dalam bahasa Sunda, kata cai memiliki arti air, sementara legon memiliki arti lengkungan. Jadi nama Cilegon diambil dari kubangan air atau rawa-rawa, sesuai dengan kondisi wilayahnya yang memiliki banyak rawa atau kubangan air. Bahkan hingga sekarang banyak nama tempat di Cilegon yang menggunakan nama kubang seperti Kubang Sepat, Kubang Lele, Kubang Welut, Kubang Lampit, Kubang Lampung, dan lain sebagainya. Sementara kata lagun sendiri sepintas penyebutannya mirip dengan kata lagoon yang dalam bahasa Inggris memiliki arti danau kecil atau tasik yang dikelilingi oleh karang atau pasir yang menutup pesisir atau muara sungai. Oke, sekian dulu video dari gue. Kalau lo suka dengan video ini, silahkan like. Dan kalau ada yang ingin ditambahkan dalam cerita ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau lo suka dengan channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan juga notifikasinya agar lo tahu daerah mana atau kota mana lagi yang akan upload video. Jika ada kesalahan penyebutan nama dalam cerita ini, gue minta maaf. Silahkan follow juga Instagram gue di @instagram_channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.